Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi ambil yang resonate-nya aja. Ya karena nggak semua bisa resonate ya, dan juga energinya vice versa. Buat teman-teman semuanya, tema readingannya kadang aku suka lupa ya di tengah perjalanan. Di awal udah aku kasih tahu namanya apa, nanti pas perjalanannya beda. Oke, ini tentang perasaan seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Kita lihat sekarang seperti apa perasaannya ke kamu. Ada Five of Wands, Ten of Wands, As of Cups ya. Lalu ada As of Sword. Oke, teman-teman udah bisa melihat ya. Ada As of Cups nih. Cuman aku ngerasa di awal kartu ini nih ya. Oke, Five of Wands. Wow. Ya. Sayang sama kamu ini orang yang saat ini nggak berkomunikasi ya. Lagi kangen sebetulnya orang ini. Kangen sekali. Ya kalau aku mungkin hiperbola kayak gini perasaan dia tuh. Rindu sekali sama kamu ya. Kenceng gitu loh ya. Energinya gede banget. Kerinduannya tuh besar sekali beserta dengan cintanya sama kamu. Permasalahan dalam perasaannya ini ya, seperti tidak sampai kepada kamu, tidak bisa apa ya, kamu tidak bisa merasakan gitu loh dari perasaan yang saat ini aku bilang ke kamu tentang si dia ini. Itu karena pikirannya dia di sini. Pikirannya dia yang terlalu kacau, terlalu rumit, terlalu banyak beban ya. Orang ini ya yang nggak komunikasi sama kamu sampai detik ini tuh susah loh buat ngelupain kamu. Bener-bener dia sampai berjuang keras gitu ya untuk menjaga si perasaannya ini supaya nggak menghilang di dalam batinnya. Kenapa sih kayak gitu? Kamu ini sudah merajai hatinya, kamu sudah merajai pikirannya. Ada ego di sini, teman-teman. Ya, ini adalah bentuk dari karakter sifatnya dia yang sulit menerima kemenangan kamu gitu loh. Dia ini, kenapa aku bilang sulit? Dia ini maunya kamu yang selalu ngertiin orang ini. Kalau kamu ngertiin dia, kalau kamu punya pemahaman yang baik tentang apa yang dibutuhin dia. Artinya gini, bukan masalah materi ya guys, bukan masalah materi. Tolong jauh-jauh dengan pemikiran kamu yang selalu menyangkut pautkan tentang materi, oke? Karena nggak semua manusia itu juga kayak fokus di materi, enggak semua. Jadi jangan sangkut pautin. Yang aku lihat di sini, kalian ini saling bertolak belakang gitu loh ya, saling bersaing di dalam kehidupan, punya perasaan sayang sama kamu, tapi dia ini selalu menganggap kamu ini adalah saingannya. Itu yang paling nggak bisa mungkin diterima dia adalah kalau kamu hidupnya bahagia, terus kamu fokus dengan kehidupan kebahagiaan kamu, kamu dimintai tolong apa aja di sini kayak nggak bisa gitu. Dan sikap kamu yang seperti itu bertolak belakang dengan dia, cara pandangnya gitu loh. Misalkan nih,
orang ini lagi susah hati, ya, lagi ada permasalahan dalam kehidupannya. Masalahnya apa? Misalkan dia ini cemburu, misalkan dia ini kurang kasih sayang. Dia nggak bisa ngertiin kamu, tapi kamu tolong ngertiin dia. Jadi kamu yang lebay-lebay gitu ya. Mungkin kamu anti lebay, anti ngasih perhatian berlebihan kalau kamu ngerasa dia ini nggak cukup effort di sini, nggak cukup usaha, makanya kamu menurun energi cintanya, energi sayangnya ke orang ini. Sedangkan orang ini ke kamu perasaannya itu ya karena ngerasa nggak disayang gitu loh, nggak ada perhatian. Tapi kalau aku lihat dari posisinya kamu, dia ini kurang effortnya, jadi kamu nggak bisa numbuhin perasaan sayang buat dia, nggak ada semangat untuk ke dia gitu. Orang dianya aja begitu, maunya diperhatiin terus, maunya dinomor satuin terus, kayak gitu ya. Beban sekarang guys lagi menahan rindu, menahan perasaannya. Dia tuh pingin bicara sama kamu, pingin ngomong ya, yang akhirnya dia pendam ya, dia tidak ungkapin karena dia merasa memang dia kurang effort gitu, kurang usaha perjuangan gitu di masalah percintaan ini. Jadi bikin dia ini nggak bisa ungkapin isi hatinya dia, isi perasaannya ke kamu. Dia nggak mau gitu ngomong, nanti dikiranya dia mengemis, memohon kepada kamu untuk tidak ditinggalkan. Ngerti nggak? Nyambung nggak? Jadi guys, orang ini kepinginnya kan disayangi, dicintai, tapi dia nih kurang berusaha, kurang ke kamu juga kurang gitulah ngelakuin perhatian, terus mungkin jarang memberi hadiah ataupun ya bentuk perhatian kecil lah di kamu lah gitu ya. Jadi membuat kamu ini jadi males banget sih nyayangin dia, orang dia aja nggak ke gua nggak ngasih kok, sama gue aja dia cuek kok, kayak gitu ya. Makanya orang ini nggak bisa diajak LDRan loh. Ini kalau serumah pun gitu ya, dicuekin, nggak diperhatiin, udah hilang perhatian ke kamu dan nganggap kamu yang salah terus gitu loh perasaannya dia. Dan dia di sini sayang, berat dia ya, memanggul kayak keinginan unek-unek yang pingin disampaikan ke kamu, dia tahan aja lah sendiri, kamu nggak ngerti lah gitu. Pemikiran dia seperti itu, kamu nggak paham apa yang sedang dia rasakan, kayak gitu ya. Yang jelas orang ini masih sayang banget sama kamu guys. Kita lihat ya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah kalian saat ini saling diam. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya dalam hubungan ini setelah kalian saling diam. Oke, dia bingung. Aduh, gengsinya gede ya, gengsinya gede, harga diri nomor 1 gitu loh. Sayang sama kamu, kangen nih ya, nih kangen sekali, dia pengen datang ke kamu, dia pengen datang ke kamu, meninggalkan semua apa yang saat ini dia miliki ya, karena dia rasanya sudah rindunya itu sudah memuncak, gimana ya, seperti cinta banget, sayang banget, nggak bisa sembuh kalau nggak ketemu gitu. Tapi dia tahan karena gengsi di sini. Karena komunikasi kalian di awal mungkin ada masalah ya. Jadi dia tuh kayak menjadikan si ucapan kamu ini adalah kayak patokan gitu loh. Jadi dia nggak mau ngelakuin komunikasi duluan gitu.
sebelum kamu mengibarkan bendera kalah atau menyerah gitu. Jadi intinya tuh, walaupun misal kamu ini bergerak duluan gitu ya, dia akan jual mahal. Itu yang akan terlihat, yang aku lihat dari sikapnya ya. Dia akan jual mahal dan akan mengangkat tinggi lagi harga dirinya, dan itu akan tampak lebih susah buat kamu berjuang untuk mematahkan ego ataupun harga dirinya untuk ngedapetin cintanya yang sebenarnya. Jadi orang ini akan semakin kamu perjuangkan, akan semakin tinggi gengsinya, akan semakin tinggi dia punya dia menjaga harga dirinya supaya nggak jebol gitu ya. Semakin susah kamu untuk apa ya, kayak mengendalikan orang ini. Emang orang ini juga nggak bisa belajar sih dari pengalaman gitu, nggak bisa mencari apa ya, memungut hikmah gitu loh ya. Nggak bisa ngambil hikmah gitu dari segala kejadian yang sudah terjadi di antara kalian. Oh iya ya, gue emang nggak ada effortnya, nggak ada usahanya. Gimana ini pendekatannya? Sedangkan mungkin kamu sudah memberikan kode nih supaya hubungan ini bisa bisa diperbaiki. Kamu tidak menjauh dari dia, tidak memblokir. Dia juga mungkin sempat memblokir kamu ya, tapi karena dia nggak kuat ya, akhirnya dia membuka gitu ya. Akhirnya dia ingin mencoba untuk terkoneksi kembali dengan kamu. Tapi ya keraguan dia ini stuck di tempat. Ya karena ini harga diri dan ucapan terakhir itu yang bikin patokan dia nggak bisa gerak ke kamu. Apa yang kamu bahas? Uang, kedudukan, perjuangan, yang mana gitu. Itu yang membuat dan melukai harga dirinya, dia tersinggung. Nggak bisa guys, ya. Dia nggak bisa melakukan perjuangan apapun di sini. Ya mungkin kamu bisa mengatakan sepatah dua kata ya, kirim pesan ke dia ya supaya dianya mulai apa namanya, menurunkan egonya, menurunkan gengsinya. Itu masih bisa ada kemungkinan ya, 50% lah kalau aku lihat di sini, ada kemungkinan kalian bisa ngejalin hubungan itu lagi. Ya walaupun nanti kamu yang akan susah payah ya, karena dia memang defonya feminim banget gitu. Jadi baperan banget, parah. Ngambeknya parah banget. Jadi nggak bisa realistis ya, dia nggak bisa pakai logika. Gimana ya, kayak dia nganggapnya gini loh ya, dia merasa dia sempurna, merasa dia diinginkan, jadi kayak gini orangnya. Sulit buat kamu itu berada di hubungan ini karena emang orangnya juga bermasalah. Sedari awal emang bermasalah. Coba kalau misalnya dari awal itu kalau ada permasalahan, nggak suka ngambek, blokiran, mungkin akan tertata gitu ya, si sikapnya bener gitu. Tapi mungkin karena di sini ada sikap dari dianya yang nggak ada perjuangan, nggak ada usaha, jadi kamu menurun gitu rasa sayang dan peduli sama orang ini ya. Dan ini yang bikin dia nggak mau gerak ke kamu gitu. Dan sebetulnya memang kedepannya dia pingin banget pingin banget datengin kamu gitu cus gitu ya. Pokoknya udah dia mau, misalkan dia sudah punya siapa kayak ada keluarga atau apa, dia mau tinggalin lo gitu ya. Ini kemungkinan 50% yang akan terjadi kalau dia emang di sini jalannya bagus, hubungan ini dia datang gitu loh. Pengen menjumpai kamu atau berkomunikasi walaupun egonya emang gede ya. Tapi kalau nggak ada masalah di komunikasi terakhir, ini bisa bisa kucuk-kucuk udah jalan, udah kembali komunikasi seperti biasa, paling berantem satu bulan, 2 bulan nggak komunikasi, ntar komunikasi lagi, baik lagi, kayak gitu. Kedepannya yang akan terjadi ya, kamu sama dia masih ada kemungkinan 50% itu ngejalin hubungan lagi sama dia. Ya kalau dia kuat, dia akan diam terus. Tapi cuma nunggu waktu kok. Jadi waktu itu adalah penentu ya keberhasilan kamu dalam hubungan ini.
Kalau dia sayang banget dia nggak akan mau sampai lama-lama mengulur. Paling sedikit itu ya 2 bulan lah. Dia akan kembali lagi berinteraksi dengan kamu melalui apapun itu. Yang biasa mungkin orang gengsian itu yang dilakukan pasti kan dengan caranya dia gitu, yang mungkin agak sedikit menutupi perasaan sayangnya, jadi dia nggak memperlihatkan. Ya mungkin dia gambar stiker, atau mungkin dia say hello-nya kayak ngebentak, padahal dia menutup image malunya itu loh. Karena dia kalah kan, harusnya akhirnya dia menghubungi kamu duluan. Kita lihat ya, seperti apa hubungan kalian ke depan. Aku skip dulu, mau batuk bentar. Oke, kedepannya akan seperti apa? Hubungannya akan tetap sih. Kalau aku lihat di sini dia nggak bakal ngelepasin kamu, gitu ya. Segengsinya, seego-egonya manusia kalau udah sayang sama kamu, dia nggak akan melepaskan kamu. Kalau dia laki-lakinya, ini dia nggak akan segampang itu loh. Misalkan kamu minta bercerai, minta pergi dari dia, nggak bakalan kamu diceraikan, nggak bakalan kamu dipisahin, nggak bakal ditinggal pergi. Paling-paling dia pergi ke rumah orang tua, atau mungkin dia pergi nggak komunikasi kalau belum menikah ya, lama 2 bulan 4, tapi nanti balik lagi, nggak peduli dia kamu punya siapa, pasti akan direbut lagi. Kalau dia masih ada kesempatan untuk ngedapetin kamu. Kalau kamu single, ya udah pasti dia akan berjuang. Sekarang ini dia kebanyakan kayak mendem, kayak diem. Itu karena gengsi, itu yang pertama. Yang kedua karena dia nggak tahu nih perasaan kamu kayak gimana sih ke dia gitu. Ya kalau kamu nutup komunikasi, kalau kamu bicara dia kurang usaha gitu ya. Terus kalau kamu nggak kasih dia perhatian, gimana sih dia tahu perasaan kamu? Kalau mungkin dia melihat kamu di media sosial ataupun di WhatsApp story gitu, itu kan tidak membuat dirinya juga lega tentang bagaimana keadaan hati kamu terhadap dia. Sebenarnya yang dia kepoin itu saat ini, dia nggak bisa cari pengganti, nggak bisa pergi juga dari kamu, karena dia ngerasa kamu juga di sini belum ada siapa-siapa gitu. Jadi dia merasa kamu tuh masih punya dia gitu. Kalau coba aja kamu mainin dia, misalkan kamu cari pengganti, pasti udah ujung-ujungnya lihat aja, pasti dia bakal melakukan sesuatu yang lebih keras. Karena orang ini tuh kayak orangnya kesinggungan ya, dan dia harga dirinya tinggi, jadi pasti bakal bete banget sama kamu. Dan yang dilakukannya juga bisa bikin kamu juga sakit hati. Ya bisa dikata-katain juga, karena emang saat ini tuh kayak dia diam bersembunyi, menghindar, terus kayak seakan-akan menghilang. Itu bukan karena dia tidak mencintai kamu atau membenci kamu, tapi dia pengen tahu kamu reaksinya seperti apa, keadaan jiwa kamu tanpa dia kayak mana, kamu carian dia enggak, kamu butuh dia enggak gitu ya. Dia hanya ingin melihat itu. Tapi yang jelas di sini aku melihatnya hubungan kamu sama dia ini masih sangat memungkinkan untuk bahagia. Kalian tuh masih bisa bersatu di sini. Bahkan kalau menikah pun di sini ada banget rezeki kalian ini bahagia. Hidup senang, berkecukupan. Gitu. Ada hoki dengan kamu dia ini. Jadi dia nggak akan ngelepas kamu begitu aja. Ada sesuatu yang membuat dia ini tertahan di kamu ya, karena pertama cinta, yang kedua karena keistimewaan kamu ya. Entah ya, namanya orang sayang, dia suka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kekurangan juga disingkirin. Cuman ego ini, harga diri ini, mungkin kamu sudah melukai melalui apa ucapannya, itu yang membuat dia sangat kesal gitu. Apalagi kalau lagi pacaran ya, susah banget gitu. Kayak, lah saya kan diurusnya sama orang tua saya, terus kamu sembarangan aja ngomong kayak gitu. Emang kamu siapa? Emang kamu jadi kan kayak ngebangga-banggain diri jadinya, terus kayak bersaing akhirnya. Padahal mah
sayang banget sama kamu. Cuman cara ungkapin omongannya itu ke kamu nggak bisa karena udah kalah duluan dari kamu. Aku yakin banget kamu yang menang di sini tuh, yang merajai. Makanya dia ngerasa kayak tersindir banget, ngerasa terluka banget, ngerasa kesingkir gitu loh. Ngerasa diabaikan. Dan itu dia akui di dalam kartu yang terbuka ini bahwa kamu mengungguli dia. Makanya dia ragu buat ngedatengin atau gengsi ini masih menduduki jiwanya dan pikirannya ini nggak pernah mikir kamu sayang sama dia gitu. Sampai pada waktunya kamu lebih dulu berkomunikasi baru dia akan pertimbangkan. Dia hanya ingin tahu keadaan jiwa kamu tanpa dia gimana, ingin tahu gitu. Iya. Dan kedepannya memang hubungan ini masih bisa diperbaiki, kalian tuh masih bisa bahagia, malah ada rezeki kalian itu hidup bahagia itu ada. Dengan status ya, kalian ini sama-sama single. Ada, tuh lihat, kamu selalu dimanifestasiin dia, bahkan mungkin jauh sebelum punya hubungan sama kamu, dia selalu memanifestasikan apa yang dia inginkan di masa depan, seperti apa kriteria calon jodohnya, calon pasangannya, seperti apa ciri-cirinya, semua sudah dia minta kepada semesta gitu. Jadi di 3 kartu ini adalah 3 kartu keberuntungan di hubungan kalian yang 100% bisa jadi kalian tuh masih bisa bahagia kalau kalian mau saling komitmen, berbaikan, kembali bersatu. Yang mungkin dia kurang usaha, dikasih tahu kekurangannya ya. Mungkin kamu yang sangat kayak jijik buat ngasih perhatian, ayolah kurangi rasa perasaan jijik itu, karena nggak semua orang sama kayak kamu ini ya. Karena ada orang yang butuh kelebayan itu ya, untuk apa ya namanya, powernya dalam hubungan berpasangan. Tapi kalau kamu mungkin jijik ngerasa menyayangi orang yang tidak memberi apa sih namanya, effort ya, usaha. Jadi kalian ini sebetulnya berbeda pemikiran, nggak sejalan, itu aja. Ya, kita tuh kan. Kedepannya masih bisa bahagia, itu sih aku lihat ya. Prediksinya seperti itu karena dia masih membutuhkan kamu. Tuh button of the deck-nya, hubungan kalian ini masih akan berkelanjutan, bahkan kayak langgeng gitu loh, panjang. Karena satu sama lainnya tidak bisa saling meninggalkan. Ada sesuatu yang membuat kalian ini nggak bisa pergi. Dua-duanya ego, dua-duanya mempertahankan kebenaran masing-masing, tapi dua-duanya pun tidak punya kemampuan untuk pergi, walaupun kedua-duanya mengalami kesusahan hati. Ya, kesusahan hidup, tapi kedua-duanya itu masih saja tidak bisa saling menjauh. Ya, teman-teman, seperti ini saat ini orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada kemungkinan baikan lagi? Iya, aku lihat seperti itu. Bahkan sampai tua juga kalian kalau nikah masih sering aja ribut, tapi nggak pernah bisa saling berpisah gitu loh. Menerima akhirnya nanti ke depannya. Ya emang kayak gitu sifatnya. Emang dia kayak gitu, nggak pernah ngasih apa-apa. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Kita lihat zodiak ya. Kalau di kartunya ada Libra sih, Scorpio, Pisces, Cancer, ada Sagittarius, Leo, ada Libra lagi, ada Sagittarius, Scorpio, Gemini, Cancer, Capricorn, ada Aquarius, ada Gemini, dan ada Capricorn. Kita lihat tambahan kartunya. Sebentar ya. Di sini ada Leo. Ada Leo lagi. Oh, Leo ya. Ada Cancer. Kayaknya Leo itu paling banyak ini ya, paling banyak usaha, effort ya, modal dalam hubungan. Kalau pertama sayang tuh kayak gitu, nanti kesananya dingin. Nah itu sekarang yang bakal jadi hambatan. Kenapa nggak kayak di awal sih? Nah itu yang bikin jadi banyak masalah. Sedangkan si Cancer sendiri adalah orang yang dari pertama sampai akhir bertambah sayangnya, pedulinya, welas asihnya, cintanya, ya, perlindungannya, perjuangannya. Ya kan? Kalau sering dicuekin kan
hilang respect. Pisces, di kartu zodiaknya juga sama aja ya kayak di kartu tarotnya. Ada water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Aquarius, ada Pisces. Oke. Dan ada Capricorn. Nih, ya. Dan teman-teman kita lihat inisialnya, nama panggilan kesayangan atau apa, kita lihat ya. Di sini ada, oke, aku majuin dulu, kayaknya nggak rapi gitu ya. Ini ya, mungkin Pluto in Aquarius, aku rasa banyak orang-orang yang berenergi dingin terhadap pasangannya. Jadi salah satu mungkin ya ujian terbesar manusia, banyak yang mau berpisah dari pasangannya itu karena ya mungkin kerasa juga ke apa ya, kayak kena radiasinya gitu loh ya. Jadi apa-apa harus ada bukti, apa-apa harus ada apa namanya tuh, effort ya, harus ada lah gitu sebagai tanda kamu mencintai seseorang yang ya kamu bilang cinta. Seperti itu kamu juga ke dia ya. Kalau dianya nggak ada sama sekali ya berarti dia nggak cinta. Jadi kayak semacam harus di Indonesia mungkin ya, atau mungkin sama di seluruh dunia. Jadi kalau kamu sayang, cinta itu harus ada dong. Sebentar ya, sebulan sekali kayak ngasih gitu. Walaupun nggak hampir tiap minggu, tapi sebulan sekali tuh ada gitu ya. Membelikan apa, make up ke, pakaian, berlian, perhiasan, kendaraan. Yang kecil-kecil deh, coklat, makanan, ya, terus restoran, liburan. Yang kecil-kecil aja, ya enggak. Kalaupun nggak bisa komunikasi karena nggak bisa ketemuan terus karena LDR, ya komunikasinya jangan dihilangin lebaynya buat lemah lembutnya, biarin aja dikatain apa, kayak yang penting kamu nggak disalahin gitu. Oh sayang, kenapa? Nah kan jijik kamunya sama dia ya, orang dia aja nggak pernah ngasih apa-apa lah, udah akhirnya mati deh, kebiasaan kamu yang kayak gitu hilang. Ya yang mungkin yang seneng physical touchnya karena jauh kan, dari bahasanya aja, dari cara kamu bicara komunikasi ke dia, itu gantinya. Kalau yang LDR kan tapi kalau misalkan kayak udah menikah gitu serumah, itu harus ada juga physical touch, itu nomor satu ya, belayan gitu ya, terus kesopan santunan, menghargai ya, terus juga merapikan pakaian yang orang yang kita sayang, itu nomor satu yang paling banget kelihatan gitu ya, dan paling banget bakal dia keinget terus gitu, hasil dari karya kamu, hasil dari usaha kamu menjaga merawat dia. Seperti itu aja udah bikin susah buat dia ninggalin kamu. Nih buktinya. Ya, ini karena ucapan aja sih tersinggung gitu. Memang lidah ini tidak bertulang ya, jadi seperti ini merusak sampai ke dalam-dalam mental terganggu. Makanya gunakan lidah dengan baik ya. Jangan pernah sih ngomongin yang jelek-jelek gitu, nanti ya imbasnya ke kitanya juga, ke kamunya juga gitu. Ya banyak sabar aja sih, dalam sebuah berpartner itu memang nggak ada yang mulus, semua pasti ada ujiannya, nggak cuman kamu aja, banyak manusia lainnya seperti itu, cuman mungkin keadaannya berbeda-beda ya. Itu juga dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang keluarga, ataupun juga keimanan seseorang, itu juga menentukan gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, jangan lupa subscribe. See you, bye bye.